Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam perikop Injil hari ini, Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kalau kita berpikir tentang Injil hari ini, sebenarnya tidak ada yang salah dari seorang yang kaya tersebut. Justru orang kaya itu sebenarnya adalah orang yang bijak karena mampu berpikir secara visioner, mempersiapkan masa depannya. Lantas mengapa Yesus berkata bahwa orang kaya itu adalah seorang yang bodoh? Saudaraku yang terkasih, apa yang ingin ditekankan atau yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini ialah hendaknya kita mampu berpikir dengan lebih bijaksana, dengan cara tidak hanya sekadar memikirkan kebutuhan jasmani atau hal-hal duniawi saja. Orang kaya dalam Injil hari ini hanya berpikiran seperti itu. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan raga atau tubuhnya agar tetap terjamin. Ia lupa memikirkan kebutuhan jiwanya, sebab sudah terbutakan oleh kelimpahan harta dari hasil panenannya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan,
Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Hal ini ingin menyampaikan bahwa segala kenikmatan yang berasal dari harta kekayaan kita tidak selalu memberi jaminan kebahagiaan kepada kita. Seperti seorang yang kita peringati pada hari ini, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup Antioquia yang kemudian menjadi martir. Santo Ignatius lebih memilih meninggal sebagai martir daripada diselamatkan oleh para pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah menemukan suatu kebahagiaan yang tidak berasal dari kenikmatan duniawi. Baginya, kenikmatan duniawi atau kenikmatan badan hanyalah bersifat sementara, sebab tubuh dapat mati, sedangkan jiwa abadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Injil hari ini bisa menjadi peringatan bagi kita, bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana menjadi orang yang bijaksana yang dimaksud oleh Yesus. Bagaimana sikap kita selama ini dalam menjalani hidup? Apakah kita memikirkan kebutuhan jiwa kita atau hanya kebutuhan raga kita saja? Terkadang kita tidak menyadari bahwa selalu memikirkan kebutuhan atau kekayaan duniawi saja membuat kita menjadi seorang yang tamak, seperti yang dikecam oleh Yesus pada hari ini. Oleh sebab itu, bacaan dan renungan hari ini mengajak kita agar menjadi orang yang bijaksana seperti yang dikehendaki oleh Yesus, dengan cara tidak mudah terbuai oleh kekayaan, tetapi tetap mampu mencari kebahagiaan yang datang daripadanya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah kebijaksanaan dalam hidup kami, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami dengan bijaksana tidak hanya memikirkan kehidupan jasmani, tetapi juga mempersiapkan dan berjuang untuk kehidupan rohani kami. Dan ajarilah kami meneladani Yesus Kristus, Sang kebijaksanaan sejati, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa
apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.